Baiklah, salam, selamat malam dan selamat bertemu kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita masih hidup, masih bergerak, masih bernafas untuk melakukan satu tugas yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan pelayanannya. Baik, sebelum kita memulai kita punya pembelajaran dan merenung kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami sangat bersuka cita punya waktu untuk mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati kami masing-masing supaya kami mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan, supaya kami menjadi pemimpin yang berintegriti, pemimpin yang memiliki jati diri, yang memiliki kejujuran, menjadi pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempelajari firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, mari kita melihat di dalam Alkitab yang saya ambil di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Oleh karena ayat ini terlalu panjang, jadi saya harap Bapak Ibu Saudara membacanya secara pribadi ya. Nah, tetapi saya akan menjelaskan apa yang diceritakan di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 23 ini. Dari cerita ini saya menyimpulkan satu tema, yaitu integriti. Integriti itu artinya kejujuran. Nah, sering kali orang bercakap bahwa seorang pemimpin yang berkualiti adalah pemimpin yang memiliki integriti. Nah, pertanyaannya adalah, apakah integriti itu? Nah, maksud integriti ini saya ambil dari Kamus Dewi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka 1985. Arti integriti itu adalah kejujuran dan ketulusan, kesempurnaan, keutuhan. Jadi ini bermaksud bahwa integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah, benar, berpegang pada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh pegang apa yang dia katakan. Ini orang katakan bahwa dia melakukan apa yang dia katakan. Jadi itu artinya integriti. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin rohani yang berintegriti, kita harus memiliki sikap seperti ini, memiliki kejujuran, ketaatan, kesetiaan, ketulusan, amanah, dan sebagainya. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya membawa kita untuk mempelajari dari seorang tokoh yang terdapat di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ini, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang Ibrani, seorang yang muda. Beliau ini dijual ya di Mesir, sehingga beliau ini dibeli, dan dia tinggal di rumah seorang kepala istana di Mesir yang bernama Potifar. Jadi apabila Potifar melihat pribadi Yusuf ini seorang yang berintegriti, maka Yusuf diambil bekerja untuk mengurus, mengatur rumahnya Potifar, kepala istana ini. Coba kita perhatikan di ayatnya yang kedua ya. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
Jadi tuannya adalah Potifar ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 3 sampai ayat yang ke-6, Potifar melihat bagaimana kepribadian Yusuf, sehingga Potifar mengambil dia untuk mengurus apa yang ada di rumahnya Potifar. Kenapa Potifar mengambil Yusuf? Karena Yusuf seorang yang berintegriti, yang boleh dipercayai, yang mempunyai kejujuran, yang memiliki ketulusan hati, amanah dan bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi saudara, Yusuf dipercayakan oleh Potifar untuk mengurus apa yang ada di dalam rumahnya, kecuali istrinya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 7 sampai ayat 13, di situ Yusuf juga digodai, dicobai oleh orang yang ada di dalam rumah itu, yaitu istrinya Potifar. Apabila istrinya Potifar melihat Yusuf seorang yang muda, yang manis rupanya, kalau istilah kita sekarang insem kan, maka istrinya Potifar tergoda dan dia mempengaruhi Yusuf, membawa Yusuf untuk tidur bersama dengan istri Potifar itu. Tetapi Yusuf seorang yang berintegriti, memiliki kejujuran hidup yang tidak mudah dipengaruhi, sehingga dia menolak. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yusuf difitnah. Kalau kita lihat di ayat 14 sampai ayat 20, di situ Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, sehingga istrinya Potifar menceritakan seisi rumah itu, menyatakan bahwa Yusuf orang Ibrani itu mempermainkan dia. Sebenarnya Yusuf tidak terpengaruh dengan godaan istrinya Potifar. Kenapa? Yusuf seorang yang berintegriti. Pada akhirnya istri Potifar menceritakan hal yang sama kepada Potifar sendiri. Jadi Potifar tidak memeriksa usul, tidak melihat betul atau tidak fakta ini, sehingga dia memasukkan Yusuf dalam penjara. Nah, tetapi saudara, pada saat Yusuf di dalam penjara, apa yang berlaku? Apakah Yusuf tetap melakukan hal yang jahat atau tidak? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-21, 22, 23, apa yang berlaku di situ? Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara. Ini bermakna Tuhan bukan hanya menyertai Yusuf di rumahnya Potifar, tetapi pada masa yang sama Allah yang sama juga memelihara Yusuf di penjara. Mengakibatkan apa? Apabila Tuhan menyertai Yusuf, maka kepala penjara itu menyayangi Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf seorang yang berintegriti, yang boleh dipercayai. Itu yang berlaku dalam penjara ya. Kita lihat ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Aneh kan? Yusuf yang dipenjarakan, lalu kepala penjara mempercayakan tugas kepada Yusuf. Artinya apa ini? Yusuf seorang yang boleh dipercayai. Yusuf seorang yang berintegriti. Yusuf seorang yang jujur. Itu sebabnya dia dipercayakan. Ayat 23, kita perhatikan. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Mengapa? Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Nah, jadi saudara, apa yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan kepala penjara itu tidak mencampuri apa yang dipercayakan kepada Yusuf. Ini artinya Yusuf seorang yang dipercayai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ini ada beberapa pelajaran rohani yang boleh kita ambil daripada sikap Yusuf seorang yang berintegriti. Pelajaran rohani yang pertama adalah orang yang berintegriti, orang yang jujur pasti disayangi oleh Tuhan. Amin. Pasti disayangi oleh Tuhan. Kita perhatikan ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf. Mengapa?
Karena Yusuf seorang yang berintegriti. Sehingga Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Bayangkan saudara, orang yang jujur disayangi oleh Tuhan. Pelajaran rohani yang kedua, orang yang berintegriti pasti disayangi oleh orang lain. Kita lihat di ayat 21b ya, di mana kepala penjara itu sangat menyayangi Yusuf. Bayangkan saudara, Yusuf di penjara tetapi kepala penjara menyayangi Yusuf. Itu buktinya bahwa orang yang berintegriti sangat disayangi oleh orang lain. Pelajaran rohani yang ketiga, orang yang berintegriti sangat dipercayai oleh orang lain. Kita lihat ayat 22. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuflah yang mengurusnya. Inilah kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada Yusuf. Yang keempat, pelajaran rohani yang keempat, orang yang berintegriti, orang yang jujur sangat disegani oleh orang lain. Ayat 23. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Mengapa? Dia segan dengan Yusuf. Kenapa dia segan dengan Yusuf? Yusuf adalah orang yang penuh tanggung jawab, yang dapat dipercayai. Yang kelima, pelajaran rohani yang kelima adalah orang yang berintegriti sangat ditakuti oleh orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur sangat takut dengan orang yang jujur. Nah, inilah pelajaran rohani yang boleh kita pelajari daripada cerita Yusuf ini, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Marilah kita mengambil satu sikap seperti Yusuf ini. Yusuf seorang manusia seperti kita juga. Dia memiliki satu sikap integriti, memiliki kejujuran yang luar biasa. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Yusuf? Kalau mau seperti Yusuf, marilah kita mempelajari tentang sikap orang yang berintegriti ini. Biarlah semua apa yang sudah kita pelajari ini mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Allah Sang Pencipta kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk perkongsian firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami memiliki satu sikap integriti seperti Yusuf. Pakai kami menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami sangat bersuka cita. Haleluya. Amin.